Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wah, dan sesuai request dari teman-teman semua ya, kira kisah Meranti ini dibuat lanjutannya nih. Jadi banyak teman-teman yang minta kisah Meranti ini ada lanjutan, dan Om Ras akhirnya mengabulkannya. Luar biasa sekali, bocah indigo asal Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Santet kiriman untuk Amang Taguh. Kisah Meranti. Setelah menghabiskan 1 minggu lebih di Kalimantan Selatan, Ranti dan kedua orang tuanya pun akhirnya harus kembali pulang ke kampung halaman mereka di Kalimantan Tengah. Sebenarnya, Ranti masih ingin tinggal lebih lama lagi di kota itu, namun apalah daya, sebentar lagi liburan usai dan jadwal padat di sekolah pun akan kembali dimulai. "Kak, dia jangan diusir ya, Kawang," bisik Ranti pada Awang yang langsung membuat mata sang kakak melotot menatapnya. "Apa? Siapa? Kamu jangan nakut-nakutin ya," tanya Awang masih dengan mata melotot. Ekspresi sang kakak itu membuat Ranti tak bisa menahan gelak tawanya. Sambil memegangi perutnya, Ranti menggelengkan kepalanya saat Awang kembali bertanya hal yang sama. Enggak ada kak, aku cuma bercanda kok." Dengan raut wajah kesal, Awang langsung mencubit lengan Ranti. Karena cubitan itu, tawanya seketika mereda. Sudah, ayo kita naik ke dalam bus," ujar sang ayah kepada Ranti. Awang yang memang sangat sayang terhadap adiknya itu pun lantas memeluk sang adik. Namun pelukan itu dijadikan Ranti sebagai kesempatan untuk mencubit kakaknya. Awang meringis kesakitan, namun ia tak membalas. "Hati-hati ya mak, abah, dek," kata Awang dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Kak Awang juga jangan terlalu sering nongkrong gak jelas. Kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut," ujar Ranti. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, akhirnya Ranti dan orang tuanya sudah sampai di rumah keluarga mereka yang berada di salah satu kecamatan yang berada di Kalimantan Tengah. Karena Ranti memang memilih untuk langsung ke rumah tantenya saja dibandingkan harus pulang ke rumahnya lebih dulu, dengan alasan ia tidak ingin merepotkan ayahnya untuk mengantarkannya lagi, karena memang waktu liburan hanya tersisa 2 hari lagi. Setelah mengobrol sekaligus memberikan oleh-oleh dari Banjar, kedua orang tuanya itu pun akhirnya berpamitan untuk pulang. "Kalau begitu kami berdua pulang dulu ya dek," kata Rustam pada adiknya. "Ya kak, hati-hati." "Si Ranti sambil kamu tegur-tegurkan ya, kalau dia ada salah jangan sungkan untuk memarahinya," sambung Nia, ibunda Ranti. "Ya kak, kalau dia salah memang selalu saya tegur, tapi selama tinggal di sini jarang sekali dia kena tegur, karena memang anak yang gak nakal, gak macam-macam, penurut sekali," ujar adik iparnya itu dengan bibir tersenyum. "Waduh, baru seminggu lebih ditinggal, rumah ini sudah seperti rumah terbengkalai saja," ujar Rustam dengan nada bercanda ketika dia melihat banyak kotoran ayam di teras rumahnya itu. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, keadaan di dalam rumah masih sama seperti terakhir kali ditinggal. "Aku mandi dulu ya," ujar Nia pada suaminya. Rustam mengangguk tanpa menoleh pada istrinya. Tangannya masih asyik membersihkan mandau kesayangannya dari debu-debu yang menempel. Sekitar pukul 7 malam, saat Rustam dan Nia sedang membungkus oleh-oleh yang akan mereka bagi-bagikan ke rumah-rumah keluarga, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk dengan sangat kencang. "Ya, sebentar," ujar Rustam seraya beranjak dari tempat duduknya. Ketika pintunya terbuka, rupanya yang datang adalah As, anak dari Amang Taguh.
"Oh, kamu ternyata As. Baru saja kami mau pergi ke rumah kalian, mau mengantar oleh-oleh," kata Rustam seraya merangkul bahu pemuda itu. "Ah, syukurlah Amang sudah pulang. Kami semua di sini sedang tidak baik-baik saja, Mang. Amaiku sakit," ucap As. Amai dalam bahasa Dayak Siang Murung berarti ayah, sementara Inai berarti ibu. Jadi, keluarga besar Nia ini berasal dari suku Dayak Murung dan sebagian keluarganya memang masih banyak yang beragama Kaharingan. Sementara itu Rustam dari suku Dayak Bakumpai yang mayoritasnya beragama Islam. Ketika Rustam dan Nia menikah, dan saat itulah Nia sudah menjadi seorang mu'alaf. Nia menjadi mu'alaf bukan karena cintanya pada Rustam, melainkan karena keinginannya sendiri. Sebab dulu saat ia masih remaja, Nia pernah bermimpi dibawa oleh dua orang bertubuh tinggi besar dengan wajah yang tertutup. Orang itu menyeretnya hingga ke tebing yang dibawanya ada lautan api dan orang-orang yang berteriak kesakitan di dalamnya. Saat Nia hendak dimasukkan ke dalam jurang api tersebut, untungnya ia diselamatkan oleh seseorang. Orang itu menyelamatkan Nia sesaat ketika Nia sudah hampir terjatuh ke dalam jurang api tersebut. Dia ingat betul bagaimana wajah orang yang menyelamatkannya itu. Wajahnya bercahaya dan senyumannya sangat indah. Lalu setelahnya ia terbangun dari mimpi. Dan semenjak bermimpi itulah Nia menjadi sangat penasaran dengan sosok penyelamatnya tersebut. Puas ia mencari tahu tentang sosok yang menyelamatkannya di dalam mimpi, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Nia bertemu dengan seorang teman muslimnya, dan dari temannya itulah ia mengetahui banyak cerita tentang Nabi dan Rasul. Dari semua cerita Nabi dan Rasul yang temannya ceritakan, ada salah satu Nabi yang membuat Nia jatuh cinta hingga ia mencari tahu lebih banyak lagi tentang sosok itu. Setelah mengetahui banyak cerita dan sejarah tentang sosok Nabi yang ia cintai, Nia pun yakin dan semakin tertarik untuk masuk Islam. Dan sosok itu adalah sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nia pun akhirnya masuk Islam. Meski pada awalnya keluarganya sedih, namun keluarganya tetap mendukung keputusan Nia. Setelah menjadi seorang mualaf, Nia pun akhirnya bertemu dengan Rustam. "Sakit apa, As?" tanya Rustam dengan mata melotot. Tampak jelas sekali raut kaget di wajahnya. "Perut Amai bengkak, Mang. Aku kesini untuk meminta tolong sama Amang," jawab As dengan suara bergetar. Mendengar jawaban dari As, Rustam dan istrinya Nia pun lantas bergegas untuk segera pergi ke rumah Amang Tagu. Nama Tagu sendiri merupakan nama panggilan yang diberikan oleh pedagang dari negara Kalimantan Selatan untuk Amang Tagu yang mempunyai nama asli Lanying. Tagu artinya kebal. Jadi ceritanya pada awalnya dulu sewaktu masih bujangan, Amang Tagu ini pernah memisahkan atau melerai orang berkelahi di tengah pasar, dan salah satu dari orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam. Saat melindungi orang yang akan ditebas senjata tajam itu, akhirnya tebasan itu pun mengenai punggung Amang Tagu. Namun yang membuat orang-orang heboh bukan karena Amang Tagu yang terluka, melainkan karena tebasan parang itu sama sekali tidak melukai Amang Tagu. "Inya Tagu, Inya Tagu, dia kebal, dia kebal!" teriak orang-orang pada saat itu seraya menunjuk ke arah Lanying. Mungkin karena sudah kepalang besar kepala. Setelah sorak-sorai orang-orang pasar, Amang Tagu pun langsung menghajar orang-orang yang berkelahi itu, bahkan sampai salah satunya mengalami patah tangan. Dan setelah kejadian itu, Lanying pun akhirnya mendapat panggilan Tagu, yang pada mulanya hanya orang-orang pasar yang memanggilnya seperti itu. Namun semakin hari panggilan tersebut semakin melekat pada dirinya, sampai-sampai nama aslinya pun terlupakan. Singkatnya, setelah Rustam dan dia sampai di rumah Amang Tagu, terlihat lelaki itu tengah terbaring di atas kasur, perutnya membesar dan besarnya pun jauh dari kata normal. Di sampingnya terduduk lemah seorang perempuan, matanya sebab sepertinya ia sudah menangis dalam waktu yang cukup lama. Saat Nia mendekat dan memeluk wanita itu, tangisnya langsung pecah. Ia menangis sesenggukan. "Kenapa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa sudah diperiksa oleh mantri?" tanya Rustam seraya mengusap-usap pelan lengan Amang Tagu. "Sudah, Rus. Tapi mantri pun tidak tahu suamiku sakit apa.
Malahan setelah disuntik, perutnya jadi makin bengkak seperti ini, Rus. Jawab wanita itu terisak. Rustam menghela nafas panjang. Apa kalian sudah coba ke rumah Nanjan? Tanya Rustam pada As. As dan ibunya menggeleng. Baiklah, kalau begitu aku akan menjemput Nanjan. Siapa tahu sakitnya Tagu ini karena kepunan, ujar Rustam. Saya ikut, Mang, kata As. Raya ikut berdiri. Jangan, kamu di sini saja, jaga amaimu. As mengangguk lalu kembali duduk. Aku pergi dulu, ucap Rustam berpamitan pada istrinya. Dia mengangguk. Rustam berjalan ke arah sungai di mana perahu mesin milik Amang Tagu berada. Tidak lama kemudian terdengar suara mesin cising nyaring itu memecah kesunyian malam. Setelah sampai di rumah Nanjan, Rustam langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Dari dalam terdengar suara kecapi yang dimainkan dengan begitu indah. Nanjan, Nanjan, ini aku, Rustam, ujar Rustam setelah mengetuk pintu namun tidak juga dibukakan. Kamu, Rus, ayo masuk, kata Nanjan dengan wajah yang menunjukkan kekagetan saat melihat Rustam. Di sini saja, Jan. Tujuanku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Tagu, iparku itu sedang sakit. Sakitnya aneh, Jan. Perutnya bengkak, besar sekali. Aku rasa sakitnya itu bukanlah sakit biasa. Nanjan mengerutkan alis. Baik kalau begitu. Ayo kita ke rumah Tagu sekarang, ujar Nanjan seraya meletakkan kecapi di tangannya di lantai lalu menutup pintu dan berjalan beriringan dengan Rustam. Rustam membukakan pintu rumah Amang Tagu untuk Nanjan masuk, namun lelaki itu tidak langsung masuk melainkan hanya berdiri di teras rumah Amang Tagu cukup lama. Jan, panggil Rustam. Aku merasakan hawa yang tidak enak di sini, Rus, jawab Nanjan. Setelah berkata seperti itu, Nanjan lalu masuk ke dalam rumah Amang Tagu. Matanya pun langsung tertuju pada Amang Tagu. Tanpa mengatakan apa-apa, Nanjan duduk bersila sambil memejamkan mata. Tidak lama kemudian, seperti tak sadarkan diri, tubuhnya lemah dan hampir saja jatuh ke lantai andai saja As tidak segera menahannya. Cukup lama Nanjan tidak sadarkan diri, namun Rustam yang sudah tahu bagaimana cara Nanjan menolong orang, ia pun dengan sabar menunggunya. Nanjan terbangun, akan tetapi dari hidung dan mulutnya keluar banyak darah segar. Jan, kamu tidak apa-apa? Tanya Rustam panik. Aku tidak sanggup, Rus. Dia terkena santet, dan dukun yang menyantetnya itu punya banyak pasukan dari alam sebelah. Aku tidak bisa mendekat ke arah Sukma Tagu terkurung, ujar Nanjan seraya mengusap darah pada hidungnya yang masih saja terus menetes. Rustam memegang kepalanya sendiri. Ia sangat khawatir dengan Tagu saat itu. Lalu kami harus bagaimana, Jan? Aku yakin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini, Jan. Aku yakin Tagu pasti bisa disembuhkan, ujar Rustam penuh keyakinan. Nanjan melepaskan bajunya, terlihat memar merah kebiruan di punggungnya. Hanya ada satu cara. Kalian harus mencari orang yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada dukun yang menyantet Tagu. Tapi kurasa, sebelum kalian berhasil menemukan orang itu, mungkin Tagu sudah tidak tertolong lagi, kata Nanjan seraya mengelap darahnya dengan baju. Mendengar perkataan Nanjan seperti itu, tangis As, istri Tagu, dan juga Nia langsung pecah. Nanjan menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menatap Rustam. Kemampuan anakmu sudah kembali? Tanya Nanjan tiba-tiba. Rustam yang merasa pertanyaan itu sudah keluar dari topik diskusi mereka tentang sakitnya Tagu, lantas hanya mengangguk. Mungkin kalau pergi bersama dengan anakmu, kami bisa menyelamatkan Tagu, ujar Nanjan yang langsung membuat Rustam kaget. Bagaimana mungkin itu, Jan? Kamu yang sudah berpengalaman saja sampai bisa terluka seperti ini. Apalagi anakku yang baru SMP itu, ujar Rustam dengan nada yang cukup tinggi. Nanjan tersenyum getir, tak ada basi membersihkan sisa-sisa darahnya di hidung. Tampaknya aku sudah lupa dengan kemampuan anakmu itu, Rustam terdiam. Ini adalah kesempatan untuk mengasah kemampuannya agar dia semakin pandai menggunakannya, ujar Nanjan lagi. Mendengar perkataan Nanjan itu membuat kepala Rustam terasa berputar. Jemputlah Meranti, Rus. Aku yakin pengikutnya dari alam sebelah tidak akan membiarkan anakmu terluka, kata Nanjan seraya menepuk pelan bahu Rustam. Apa kau yakin
Anakku tidak akan terluka nantinya, tanya Rustam yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Nanjan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menjemputnya, ujar Rustam lagi. Pergilah, temani abangmu. Aku akan tetap di sini menunggu kalian, ujar Nanjan kepada As yang langsung beranjak dari duduknya. As menyiapkan satu jerigen besar penuh berisi bensin untuk bahan bakar perahu mesin yang akan mereka gunakan menjemput Ranti di kecamatan. Hati-hati Rus, As, ujar Nanjan. Rustam mengangguk meski ia tidak yakin untuk meminta Ranti membantu Tagu, namun ia juga tidak enak hati untuk menolaknya. Amang duduk saja, biar saya yang kemudikan cisnya, ujar As yang tahu kalau Rustam sedang pusing. Perjalanan berjam-jam lamanya itu tidak terlalu Rustam rasakan, bahkan ia terlihat sangat kaget ketika mereka sudah memasuki area sungai kecamatan. Rustam semakin resah saat mereka sudah sangat dekat dengan rumah adiknya, tempat di mana Ranti tinggal di kecamatan itu. Ini aku, Rustam. Tolong buka pintunya, panggil Rustam seraya mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, terlihat adik iparnya membukakan pintu dengan mata setengah terpejam. Rustam, ada apa ya? Tanya adik iparnya itu seraya mengucek-ucek mata. Ranti, aku mau menjemput Ranti. Ada sesuatu yang mendesak di kampung, ujar Rustam gelagapan. Ya, sebentar. Ayo mari silakan masuk dulu, ujar adik iparnya itu Kiko. Mau saya panggilkan atau kakak yang bangunkan sendiri? Tanya adik iparnya itu. Biar kakak saja yang membangunkan dia, jawab Rustam. Saat Rustam berjalan ke arah kamar di mana Ranti tertidur, As juga mengikutinya dari belakang. Dan ketika pintu dibuka dari luar, terlihat Ranti yang sudah tertidur lelap. Maklumlah, saat itu sudah lewat tengah malam. Ranti, sayang, bangun nak, ujar Rustam seraya mengelus-ngelus kepala anaknya. Setelah berkali-kali dipanggil namanya, akhirnya Ranti terbangun juga. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, tak percaya ketika ia melihat ayahnya ada di sana. Ini beneran Abah? Tanya Ranti. Iya, ini Abah. Ayo bangun, kita pulang ke kampung. Kan Ranti nggak mau ngerepotin Abah. Kasihan Abah kalau harus bolak-balik antar jemput Ranti. Lagian sisa liburan hanya tinggal 2 hari lagi. Lebih baik Ranti di sini aja, Bah. Nah, kami semua butuh kamu. Amang Tagumu sakit. Dia sudah terkena santet. Nanjan sudah berusaha mengobati, tapi tidak berhasil. Dan menurut Nanjan, kalau dia pergi dengan kamu, ada kemungkinan kalian akan berhasil menyelamatkan Amang Tagu. Ranti langsung terduduk, matanya tertuju ke arah As yang masih berdiri di depan pintu kamar. Baik, Bah, ayo kita pergi sekarang, ujar Ranti seraya beranjak dari tempat tidurnya. Dek, kami pamit pulang dulu ya, ujar Rustam seraya membangunkan adik iparnya yang tertidur di lantai di dekat pintu rumah yang masih terbuka. Iya ya kak, selamat jalan, ujarnya seraya bangun dan beranjak untuk menutup pintu. Ranti tertawa saat melihat ayahnya melongo melihat adik iparnya yang langsung menutup pintu padahal mereka belum keluar dari dalam rumah. Amang memang begitu Bah kalau sudah tidur. Pernah juga saat tidur dia memukul Ucu hanya gara-gara bermimpi menangkap nyamuk sebesar nyiru katanya, ujar Ranti seraya membukakan pintu. Pagi hari yang berkabut membuat Ranti terlihat bersemangat, berbeda dengan ayahnya yang nampak murung. Sesekali Ranti melambaikan tangan ke arah pinggiran sungai untuk menyapa mereka. Saat mereka bertiga sampai, terlihat Ranti berjalan dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Tak jarang ia memiringkan tubuhnya, seakan-akan sedang menghindari sesuatu. Banyak sekali mereka, gumam Ranti kalau melihat makhluk-makhluk suruhan dukun santet itu seperti berjejer memenuhi halaman rumah Amang Tagu. Saat salah satu makhluk kiriman dukun itu ingin menyentuh Ranti, beberapa dari temannya langsung melindunginya. Jangan biarkan mereka masuk ya, ujar Ranti pada sosok kurus tinggi yang membawa tengkorak di tangannya. Sosok itu mengangguk lalu mempersilahkan Ranti masuk. Saat Ranti masuk ke dalam rumah, terdengar teriakan dari makhluk-makhluk tersebut. Suara mereka sangat mengganggu bagi Ranti. Sementara ayahnya dan juga As terlihat biasa-biasa saja karena mereka memang tidak bisa melihat sosok-sosok menyeramkan itu. Yang ada di dalam tubuh itu bukan Amang, kata Ranti seraya duduk di dekat Nanjan. Nanjan mengangguk. Ya, kau benar nak.
Di luar rumah sana banyak sekali makhluk-makhluk lain yang sepertinya dikirimkan kemari untuk mengganggu. Tapi sudah Ranti suruh teman-teman Ranti untuk berjaga di luar. Nanjan mengangguk lagi. Lalu selanjutnya bagaimana, Mak? Tanya Ranti kepada Nanjan. Kita tidak bisa melakukan ritualnya di siang hari begini. Kita harus menunggu sampai malam dulu. Sementara itu, kamu panggillah semua teman-temanmu untuk membantu kita nanti malam, ujar Nanjan. Ranti mengangguk. Siang itu, Ranti dan kedua orang tuanya pulang ke rumah mereka untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk ritual nanti malam. Ranti, apa kamu yakin? Tanya Rustam pada anaknya. Maksud Abah? Masalah nanti malam itu, apa kamu yakin bisa? Ya, kalau nggak dicoba kan kita nggak akan tahu, Bah. Jawab Ranti seraya memainkan ujung tombak yang terpajang di dinding. Abah takut kalau kamu nanti itu kenapa-napa. Ranti menatap wajah ayahnya yang tampak lesu. Ia mendekat dan duduk di depan sang ayah. Abah, nanti akan baik-baik aja kok. Abah percaya sama Ranti, Abah. Toh juga ada Mang Nanjan dan teman-teman Ranti dari sebelah, kata Ranti meyakinkan ayahnya. Rustam menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Ranti dan kedua orang tuanya sudah berada di rumah Amang Tagu sejak pukul 3 sore tadi, sementara Nanjan baru datang sekitar pukul 5 sore. Nanjan datang bersama seorang pemuda seumuran As. Mereka membawa sebuah pakalu yang berisikan buah kelapa. Ada kelapa yang sudah dikupas kulit luarnya, ada juga kelapa muda yang masih lengkap dengan kulit hijaunya. Untuk apa ini, Mang? Tanya Ranti. Kelapa ini untuk memindahkan isi di dalam perut amangmu itu. Jadi maksud Amang nanti ususnya dimasukkan ke sini? Tanya Ranti tak mengerti. Nanjan tersenyum kecut. Bukan isi yang Amang maksud itu organ dalam amangmu, melainkan benda yang sudah dikirimkan ke perutnya itu. Ranti mengangguk seraya membulatkan bibirnya membentuk huruf O. Pegang daun sawang ini, Ranti, karena daun sawang ini adalah senjata saat kita sudah berada di alam sebelah, ujar Nanjan seraya memberikan daun sawang pada Ranti. Ranti menerima daun sawang itu tanpa mengatakan apapun. Teman-temanmu sudah siap? Kita akan berangkat jam 8, ujar Nanjan sembari melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 6:30. Mereka sudah menunggu di luar, Mang. Lalu Ranti harus bagaimana, Mang? Kamu bisa keluarkan? Kalau bisa, lebih baik kamu tinggalkan raga kasarmu di sini, karena Amang rasa akan sangat berbahaya kalau kamu berangkat seperti ini. Aku bisa, Mang. Beberapa kali aku pernah melakukannya saat kangen dengan Abah dan Mamaku. Nanjan mengangguk, tangannya dengan cekatan mulai membakar dupa. Bau dupa semerbak tercium di seluruh ruangan. Beberapa kali Ranti terlihat memijat kepalanya. Kamu kenapa? Kalau memang tidak sanggup, jangan dipaksakan, ujar Rustam seraya memeluk anak perempuannya itu. Mencium bau asap ini rasanya seperti ada yang mau keluar dari kepala aku deh, Bah, ucap Ranti. Nanjan, bagaimana ini? Apa yang terjadi pada anakku? Tanya Rustam panik. Jiwanya ingin keluar dari raganya, itu biasa. Anakmu juga sudah sering melakukannya. Kau tak perlu khawatir. Kan sudah kubilang padamu, Rus, anakmu ini istimewa. Aku saja butuh waktu lama untuk bisa memiliki kemampuan mengeluarkan jiwa dari ragaku. Tapi coba lihat anakmu, dia sangat mudah melakukannya, ujar Nanjan. Kelapa yang sudah dibuang kulit luarnya itu diletakkan di samping tempat tidur Amang Tagu. Lalu kemudian Nanjan berjalan mendekat ke arah Ranti. Ranti, bersiaplah, kita akan berangkat sebentar lagi, ujar Nanjan yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Ranti. Jangan sampai dupa dan apinya ini mati ya, pesan Nanjan pada pemuda yang tadi datang bersamanya. Nanjan dan Ranti berbaring di dekat Amang Tagu. Lalu saat kemudian Ranti sudah berada di luar tubuhnya. Di sampingnya kini berdiri Nanjan yang juga sudah keluar dari tubuh kasarnya. Pegang erat-erat senjatamu, ujar Nanjan lalu berjalan mendahului Ranti. Di luar rumah terlihat banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan berdiri berbaris membentuk perisai hidup untuk menjaga Ranti dan Nanjan. Beberapa makhluk menyeramkan dengan tanduk di kepalanya berjalan mendekat ke arah Ranti seakan bersiap menunggu perintah dari gadis tersebut. Kau tahu di mana majikan mereka? Tanya Ranti yang dijawab anggukan kepala oleh sosok bertanduk itu. Bawa kami ke sana ya.
Kita harus segera menyelamatkan Amang Taguh yang jiwanya sedang dikurung oleh mereka, ujar Ranti. Makhluk itu mengangguk dan langsung memandu jalan untuk Ranti dan Anjan. Keduanya mengikuti makhluk itu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tempat itu gelap, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Sebuah rumah kecil berada tepat di antara dua pohon yang berdiri kokoh di samping kanan dan kirinya. Ranti menatap Nanjan. "Apa itu tempatnya, Mang?" tanya Ranti. "Ya, kau lihat sendiri kan, banyak sekali yang berjaga-jaga di rumah itu." Ranti mengangguk. Ia melihat ratusan pocong dan juga kuntilanak berjejer di sepanjang jalan menuju tempat itu. Dan di halaman rumah itu ada sekitar 7 sosok tinggi berbulu yang bertubuh sangat besar sedang berjaga-jaga, seolah-olah mereka siap untuk mencabik-cabik siapapun yang berani mendekati rumah tersebut. Ranti menatap sosok bertanduk di sampingnya, lalu seolah paham dengan apa yang Ranti inginkan. Sosok bertanduk itu lantas mengeluarkan suara menggeram diiringi perubahan bentuk tubuh yang membesar. Kini sosok bertanduk itu pun sudah memiliki tubuh yang sama besar dengan sosok penjaga di rumah dukun itu. Makhluk-makhluk yang Ranti bawa pun sudah bersiap menunggu aba-aba untuk melakukan serangan. "Bagaimana, Mang?" tanya Ranti. Nanjan mengangguk. "Serang!" teriak Ranti yang langsung membuat teman-teman Ranti berlari menyerang peliharaan dukun tersebut. Perkelahian antara jin peliharaan dukun dan jin liar yang merupakan teman-teman Ranti pun tak bisa terelakkan lagi. Tak menunggu waktu lama, pocong-pocong, kuntilanak, serta makhluk tinggi besar berbulu itu pun raib. Nanjan tersenyum menatap Ranti yang tampak sangat bersemangat melihat perkelahian itu. Nanjan berjalan mendahului Ranti untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat seorang laki-laki tua renta sedang duduk di tengah-tengah rumah. "Di mana Taguh?" tanya Nanjan. "Akhirnya kau bisa masuk juga ke sini. Bagaimana lukamu kemarin?" tanya lelaki renta itu sambil terkekeh. "Di mana Taguh?" ujar Nanjan kembali mengulang pertanyaan yang sama. Bukannya menjawab, lelaki renta tersebut malah tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya kau dan aku tidak ada masalah. Kita ini hanya membantu mereka. Bukan begitu, Nanjan?" ujar si lelaki renta. Nanjan menghela nafas panjang. "Biar aku tanya untuk yang terakhir kalinya. Di mana Taguh?" Ranti memberikan isyarat pada sosok bertanduk itu untuk mendekat ke arah si lelaki renta. Si lelaki renta terbatuk, nafasnya mulai tersendat ketika sosok bertanduk itu mulai mencekiknya. "Tahan, biarkan dia bicara," ujar Ranti. Kini Ranti mendekat ke arah si lelaki tua itu. Kakek Ceet, di mana kamu sembunyikan Amangku?" tanya Ranti. Masih tidak mau menjawab. "Apa kau tidak sayang nyawa rupanya? Baik, Landu, ayo cekik dia sampai habis nafasnya," ujar Ranti ketika si lelaki renta itu tak juga menjawab pertanyaannya. Amangmu ada di belakang rumah ini. Kotak peti itu, dia ada di situ," ujar si kakek akhirnya. Nanjan langsung berlari keluar rumah diikuti oleh Ranti. Ranti dan Nanjan berusaha membuka peti itu untuk mengeluarkan Amang Taguh dari dalam. Namun peti itu sepertinya cukup sulit untuk dibuka hingga akhirnya sosok bertanduk pun datang menghampiri mereka. "Sudah kau bereskan si tua bangka itu?" tanya Ranti yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh si sosok. Brak! Hanya dengan sekali sentuhan oleh si sosok bertanduk, peti itu langsung terbuka. Terlihat Amang Taguh berada di dalam peti tersebut dengan wajah yang sudah sangat pucat. Mereka segera membawa Amang Taguh untuk pulang ke rumah. Mereka mengikuti arah asap yang berasal dari dupa yang sebelumnya memang sudah dipesankan oleh Nanjan agar jangan sampai mati. Ranti dan Nanjan sudah kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Namun Amang Taguh masih tak sadarkan diri. Dengan cepat Nanjan membakar kemenyan lalu mengasapi kelapa itu satu persatu. Kemudian matanya mulai terpejam, mulutnya pun mulai berkomat kamit. Satu persatu kelapa itu diangkat ke atas perut Amang Taguh. Anehnya terlihat sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perut Amang Taguh. Perlahan-lahan perut Amang Taguh mulai mengecil, namun perubahannya tidak terlalu drastis.
Ranti dan kedua orang tuanya melihat itu semua dengan seksama. Tak sedetik pun perhatian mereka teralihkan dari tubuh Amang Tagu yang terbaring. Nanjan menghela nafas panjang. Tolong pecahkan kelapa hijau ini, As. Lalu minumkan airnya pada amaimu. Sisanya balurkan ke seluruh tubuhnya. Perintah Nanjan pada As yang sedari tadi memang turut memperhatikannya. Nanti kamu bantu Amang bawa kelapa-kelapa ini keluar ya, ujar Nanjan seraya menunjuk ke arah kelapa-kelapa yang tadi sudah diasapi. Ranti mengangguk, lalu ia beranjak menghampiri Nanjan. Apa mereka masih ada, Ranti? Tanya Nanjan setelah mereka berdua sudah berada di luar rumah. Masih ada sedikit, Mang, jawab Ranti. Nanjan mengangguk. Keduanya lalu diam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Mau diapakan kelapa-kelapa ini, Mang? Tanya Ranti. Kita akan buang ke sungai, jawab Nanjan. Ranti lalu mengikuti Nanjan dan melemparkan kelapa-kelapa itu ke sungai. Oh iya, Mang, bagaimana kalau nanti kelapa ini diambil orang? Tanya Ranti yang khawatir. Kamu tenang saja, kelapa ini sudah Amang Peteh. Jadi penunggu teluk di hilir sana pasti akan membawanya. Mang, sebenarnya Amang hebat loh. Kenapa Amang malah minta bantuan sama Ranti? Tanya Ranti penasaran. Kalau Amang hanya sendirian, Amang pasti sudah mati. Kamu lihat kan sebanyak apa peliharaan dukun itu. Andai tidak ada kamu, maka teman-temanmu itu pun juga tidak mungkin membantu Amang. Ranti mengangguk. Mang, boleh nggak kalau Ranti belajar sama Amang? Nanjan menatap Ranti yang berjalan di sampingnya. Boleh, kapanpun Ranti mau, datanglah. Kamu tahu rumah Amang kan? Ranti tersenyum, ia mengangguk. Keesokan harinya, Amang Tagu pun sudah bangun, namun kondisinya masih sangat lemah. Terima kasih ya Meranti. Entah kalau sampai tidak ada kamu, ucap ibunya As seraya memeluk Ranti. Lalu ini kalian mau kemana? Tanya wanita itu lagi. Mau ke kecamatan, Kak, mengantar Ranti, kan besok sudah mulai masuk sekolah. Oh iya, kalau begitu hati-hati ya nak, ini untuk kamu jajan, kata istri Amang Tagu seraya memberikan gulungan uang 100 ribuan. Makasih banyak ya Teh, ucap Ranti. Tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk kami. Ranti tersenyum, ia merasa tersanjung mendengar perkataan tantenya itu. Tak terasa, sudah 2 minggu Ranti bersekolah, dan di hari Sabtu, kedua orang tuanya datang untuk menemuinya. Maaf ya anakku, kami baru bisa datang berkunjung hari ini karena pekerjaan Abah banyak sekali. Ini pun kalau tidak ingat Mama mau mengajak Abah untuk berbelanja barang dagangan. Mungkin Abah masih berada di hutan. Ya Bah, gak apa-apa, Ranti tahu kok. Oh iya Bah, bagaimana keadaan Amang sekarang? Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik. Perutnya pun sudah tidak bengkak lagi. Dan ternyata yang mengirimkan santet itu adalah orang yang punya hutang pada Amangmu. Jadi ceritanya begini, Amangmu itu menagih hutang pada orang itu. Tapi orang tersebut malah marah-marah. Dia tidak terima karena ditagih hutangnya. Padahal hutangnya itu tidaklah sedikit, sekitar 20 jutaan. Dan rencananya uang itu akan digunakan untuk tambahan biaya kuliah si As. Amangmu itu sampai ditodongkan senjata tajam saat menagih hutang itu. Banyak juga saksinya. Nah, mungkin karena sudah terlanjur emosi, Amangmu jadi langsung menghajar orang tersebut. Akhirnya masalah itu pun jadi panjang dan semakin melebar. Tapi karena keputusan kedua belah pihak, masalah itu pun kemudian diselesaikan dengan catatan kalau hutang orang tersebut dianggap lunas dan semisal Amangmu tetap menagih hutang itu, maka orang itu juga akan meminta jipen atas pemukulan yang Amangmu lakukan. Dan jipennya itu tentu saja tidak sedikit, mengingat kalau Amangmu benar-benar mengajarnya sampai babak belur, satu tangannya saja sampai patah. Pada akhirnya Amangmu juga disantet, padahal dia sudah mengikhlaskan hutangnya itu. Cerita Rustam. Jipen adalah denda. Ranti menghela nafas panjang. Jahat sekali orang itu Bah, sungut Ranti kesal. Ya, namanya juga manusia Ranti mau ikut ke pasar? Tanya ibunya yang baru saja berganti pakaian. Ranti mengangguk dengan bibir tersenyum. Setelah menemani ibunya membeli barang dagangan, kini giliran kedua orang tuanya yang menemani Ranti untuk membeli apa yang dia inginkan. Mama tunggu di sini aja Enti, kamu sama abahmu saja, kaki Mama sudah capek, kata ibunya seraya duduk berselonjor. Ranti mengangguk. Ia langsung menarik tangan sang ayah menuju ke tempat orang berjualan baju. Ranti mau beli baju itu boleh Bah? Tanya Ranti. Boleh, ayo ambil saja.
Tapi Ranti juga mau beli buku, boleh bah? Boleh sayang, ambil saja apa yang kamu mau, ujar Rustam seraya mengelus pelan rambut anaknya. Tapi penjual bukunya besok baru buka bah. Jadi besok kita ke pasar lagi ya, kata Ranti yang langsung dijawab anggukan oleh ayahnya. Saat sedang asik-asiknya memilih baju, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampirinya, seorang pemuda basah kuyup dengan wajah yang sangat pucat berdiri tepat di hadapan Ranti. Ranti menatapnya. Dari mata pemuda itu Ranti tahu kalau yang sedang berdiri di hadapannya itu bukanlah manusia. Ranti mencoba untuk tidak memperdulikan sosok tersebut, namun sosok itu terus saja mengikutinya. Bah, ada yang mengikuti kita, bisik Ranti. Rustam langsung menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari tahu siapa gerangan orang yang mengikuti mereka, namun ia tidak melihat siapa-siapa. Siapa nanti? Tanya Rustam. Bukan manusia, bah. Nanti rasa dia ingin meminta bantuan. Coba kamu tanyakan, apa yang bisa kita bantu? Ranti mengangguk, dan saat ia mulai berkomunikasi dengan sosok itu, sang ayah duduk di sampingnya untuk menjaga putrinya tersebut. Dingin, usap sosok itu memulai komunikasi. Kamu kenapa? Aku tenggelam. Orang-orang tidak bisa menemukanku. Aku takut. Aku kedinginan. Kamu mau di mana tubuhmu? Sosok itu mengangguk. Tersangkut di muara sungai itu, jawabnya kemudian. Nafas Ranti tak beraturan. Melihat anaknya yang sudah mulai tidak nyaman, Rustam lantas memeluknya untuk coba menenangkan. Apa katanya nak? Dia itu korban tenggelam bah, tapi jasadnya belum ditemukan. Rustam mengerjapkan matanya beberapa kali. Terus dia tahu di mana jasadnya, kata Rustam. Tahu, kotonya tersangkut di muara sungai. Waduh, ya sudah, ayo kita pulang dari sini, kita segera ke sana. Sosok itu masih saja terus mengikuti Ranti. Ia jugalah yang membantu Ranti dan ayahnya untuk menuju ke muara sungai tempat jasadnya tersangkut. Namun, sesampainya mereka di muara sungai tersebut, Ranti dan ayahnya tidak melihat keberadaan jasad sosok itu di sana. Sepertinya ada yang tidak beres ini bah, ujar Ranti saat ia melihat banyak sosok menyeramkan yang berbaris di pinggir sungai. Apa mungkin jasadnya disuhuk tambun? Tanya Rustam. Suhuk atau nyuhukan? Disembunyikan. Ranti tidak menjawab. Matanya menatap lekat ke arah sosok berselendang kuning yang ada di pinggiran sungai. Sosok itu dijaga oleh banyak sekali sosok-sosok lain yang menyeramkan. Wajah sosok berselendang kuning tersebut sangat cantik. Kulitnya putih bersih, ia hanya mengenakan kain jarik yang menutupi bagian dada hingga lutut. Di lehernya terdapat sebuah selendang panjang berwarna kuning keemasan. Kamu tahu di mana jasadnya? Tanya Ranti masih menatap ke arah sosok berselendang kuning tersebut. Sosok itu tersenyum lalu mengangguk. Pulanglah, besok akan aku antarkan jasadnya, ujar sosok itu. Suaranya terdengar sangat lembut. Ranti mengangguk, kemudian ia mengajak abahnya untuk pulang. Keesokan harinya, ramai terdengar kabar bahwa ada orang yang menemukan mayat yang berada tepat di atas saep kering. Saep adalah kumpulan daun busuk dan ranting-ranting kayu yang menumpuk di dasar sungai. Pada umumnya, saep normal akan muncul ke permukaan sungai dalam keadaan basah. Namun, ada juga saep yang muncul dalam keadaan kering seperti habis terjemur matahari. Dan konon katanya, saep kering itu merupakan tempat sosok penunggu sungai tidur, bisa berupa buaya ataupun juga tambun, bahkan mungkin juga makhluk yang jauh lebih mengerikan lagi. Mayat seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya. Menurut orang-orang, kemungkinan korban tenggelam itu merupakan seorang perantau. Dari keputusan bersama, akhirnya jenazahnya pun diurus oleh warga setempat lalu dimakamkan sesuai dengan tata cara agama mayoritas yang ada di desa tersebut, yaitu agama Islam. Rustam menatap Ranti. Tatapannya seperti kagum, bahagia sekaligus takjub. Hebat, ucap Rustam. Apa sih bu? Dari tadi cuma bilang hebat-hebat terus, tanya Ranti sambil tertawa. Sudah ketiga kalinya kamu membantu orang lain. Abah benar-benar bangga sama kamu nak. Ranti tampak malu-malu kala mendengar pujian dari sang ayah. Bah, ya, boleh nggak
Kalau SMA nanti, Ranti sekolahnya di Banjar. Tanya Ranti. Boleh, tapi Abah yang sepertinya tidak sanggup jauh-jauh dari anak gadis Abah yang cantik ini. Tapi demi pendidikan kamu, Abah rela bolak-balik Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan setiap bulannya untuk bisa bertemu kamu. Abah bisa aja. Iya, kan kamu anak perempuan kesayangan Abah. Ranti tertawa, ia lantas memeluk ayahnya dengan erat. Akai, kalian berdua ini bikin mama iri saja. Ayo masuk, kita makan dulu, ujar sang ibu dari depan pintu. Ranti dan ayahnya langsung tertawa. Mereka saling berpegangan tangan lalu masuk ke dalam rumah untuk makan bersama Ucu dan juga Amang Ranti. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras selalu menarik untuk disimak dan mungkin ada beberapa teman-teman yang takutnya bingung ya. Jadi Meranti ini berasal dari Kalimantan Tengah, dan di episode kemarin Meranti itu main ke Banjar, Kalimantan Selatan, rumah saudaranya, dan sudah kembali lagi. Dan disinilah Meranti akhirnya menjalani pengalaman baru dalam hidupnya, itu menolong orang yang terkena santet, yang mana adalah pamannya sendiri, yaitu Amang Tagu. Jadi kalau di Jawa mungkin disebutnya Meraga Sukma ya, seperti yang disebutkan dalam kisah tadi, bagaimana Nanjan mengajak Meranti untuk melakukan Meraga Sukma. Dan sebenarnya Meranti udah sering nggak taunya, tapi dia nggak sadar kalau itu disebut dengan Meraga Sukma. Jadi Meranti sudah sering melakukannya apabila dia kangen sama ayah dan ibunya, abah dan ibunya ya. Jadi Meranti ini kan tinggal di rumah amangnya, jaraknya beberapa jam tuh melalui perjalanan air dari rumah orang tuanya. Luar biasa sekali. Untuk Om Ras, terima kasih atas kisah luar biasanya ini. Ditunggu lagi Om Ras untuk kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa, dan mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan bagaimana juga Meranti akhirnya bisa menolong, di endingnya ya, bisa menolong seseorang yang meninggal di air ya, atau di sungai, yang mana jasadnya tidak ketemu. Akhirnya bisa diketemukan juga dan bisa dikuburkan secara layak. Luar biasa. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, kisahnya diangkat dari kisah nyata, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini maksudnya bisa dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau dari keluarga boleh ya. Silakan, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.